Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya masih di Alinasa Channel. Oke teman-teman, salam hijau. Pada kesempatan hari ini saya berada di lahan perkebunan cabai ya. Kita akan membahas apa saja nanti pupuk yang digunakan untuk tanaman cabai ini. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar dan mungkin saya agak kesulitan untuk menjawab di komentar itu, karena jika saya tulis itu akan terlalu panjang. Dan kebetulan saya itu orangnya agak sedikit pemalas untuk menulis teman-teman ya. Jadi mohon maaf untuk yang mungkin pertanyaannya belum saya jawab, mungkin akan saya jawab sebagian di sini. Ini sebagian sudah ada yang siap panen dan sebagian besarnya ini masih belum siap panen. Ya, teman-teman bisa lihat ini buahnya sangat terasa padat teman-teman ya. Dan di sini jarang terjadi kerontokan. Biasanya banyak sekali yang berjatuhan di bawah batangnya, teman-teman. Apa sih rahasianya agar cabai kita itu batangnya kuat, terus kemudian kerontokannya itu minim? Nah, tentunya itu yang kita inginkan jika kita membudidayakan sesuatu tanaman. Nah, teman-teman, pola pemupukan ini harus teratur ya, dan juga berimbang ya, antara makro kemudian unsur mikronya, dimana kalau keduanya itu tidak tercukupi maka tanaman kita tidak akan maksimal. Oke, sekarang kita lihat seperti ini teman-teman ya. Untuk pertumbuhannya ini bagus ya. Kemudian apa sih pupuk organik NASA yang harus kita berikan? Nah, ini banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang ini untuk tanaman cabai ya, mulai dari awal tanam sampai panen seperti ini ya. Untuk pupuk dasar ya, kita bisa menggunakan itu yang granul teman-teman ya. Akan tetapi granul itu ada baiknya jika teman-teman berikan di awal tanam teman-teman. Di awal tanam. Jadi sebelum kita itu menanam daripada cabai-cabai ini, ya kita itu sudah memberikan berupa granul di bedengan yang sudah kita buat sebelum kita tutup dengan menggunakan mulsa. Nah, itu bisa dicampur dengan pupuk kandang ya. Ada juga yang menggunakan pupuk kandang dan granul, ada juga yang memakai granul saja seperti itu. Teman-teman bisa mengkombinasikan antara granul dan pupuk kandang sebagai pupuk dasar ya, karena granul itu memiliki sifat yang susah larut ya, agak lama larutnya. Kita perlu memberikan jauh-jauh hari sebelum kita itu menanam. Kemudian glio teman-teman ya, glio ini sangat penting sekali karena tanaman cabai ini banyak sekali resiko serangan penyakitnya seperti layu, fusarium, terus ada virus gemini. Nah, antraknosa itu patek teman-teman ya, yang busuk buah itu disebabkan oleh adanya cendawan patogen yang bernama Coledotrichum ya. Makanya cabainya biasanya banyak yang buahnya busuk. Nah, itu penyakit antraknosa atau patek. Nah, glio ini sangat penting kita berikan di awal tanam. Bisa kita aplikasikan bersamaan dengan granul. Untuk cara aplikasi glionya teman-teman bisa tonton di dalam video yang ini teman-teman. Sudah ada videonya. Ya, kemudian untuk granul ini bisa diaplikasikan secara tabur ya, atau bisa memberikannya di setiap lubang tanam yang kita buat seperti ini. Nah, jadi di lubang tanam, masing-masing lubang tanam ini kita masukkan granul sebelum cabai ini kita tanam seperti itu. Tujuannya nanti setelah cabainya tumbuh nanti granulnya sudah larut. Nah, kemudian mulai usia berapa POC NASA dan hormonik kita berikan? Setelah nanti cabainya berusia 2 minggu, kita bisa memberikan POC NASA dan hormonik. Kalau untuk pemberian pupuk NPK nanti saya yakin teman-teman sudah tahu. Terutama untuk petani cabai itu semua sudah pintar ya, sudah pintar semua dalam memberikan pupuk NPK. Tapi yang dibingungkan di sini pemberian pupuk organik nasanya. Makanya yang saya bahas di sini hanya pupuk organik nasa. Kemudian super nasa teman-teman ya, ini kita bisa memilih teman-teman, super nasa atau kita bisa menggunakan POC nasa. Biasanya yang dibingungkan di sini teman-teman ya. Jadi kita bisa memilih antara penggunaan POC nasa dan hormonik maupun super nasa. Kalau kita memakai super nasa ya mungkin nggak apa-apa, kita nggak memakai POC NASA. Kemudian sebaliknya seperti itu. Atau teman-teman bisa mengaplikasikan semuanya POC NASA, hormonik dan super NASA itu kita gabung, kita berikan setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Jangan terlalu sering teman-teman ya, karena pemupukan yang terlalu sering itu tidak akan bagus ya. Tanaman itu mempunyai porsi untuk menyerap nutrisinya. Kemudian power nutrition ini merupakan perangsang buah teman-teman ya, untuk memperbanyak buah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini
kita bisa memberikan power nutrition, dan itu juga bisa kita berikan setiap 2 minggu sekali selama cabai kita masih berproduksi, agar nanti produksinya tetap maksimal ya. Kemudian untuk mencegah kerontokan ini teman-teman ya, untuk mencegah kerontokan pada bunga dan juga buah ya, biasanya yang dikeluhkan oleh para petani itu bunga dan buah yang rontok, akhirnya menyebabkan gagal panen. Itu kita bisa memberikan unsur-unsur K atau kalium. Kalium itu nanti membantu untuk menguatkan bunga dan juga buah. Nah, salah satu contoh pupuk yang mempunyai unsur K tinggi adalah KCl. Ya, teman-teman bisa memberikan misalnya itu teman-teman ya, atau bisa membuat kalium sendiri. Banyak sekali bahan yang bisa kita jadikan sebagai bantuan pupuk kalium ini. Di antaranya adalah sabut kelapa seperti yang sudah saya bikin di dalam video ini. Ya, kita bisa memberikannya di usia generatif atau di fase generatif. Jadi kalau kita menggunakan sabut kelapa jangan diberikan di fase vegetatif teman-teman, karena di situ di samping kalium ada zat tanin yang mungkin bisa membahayakan untuk tanaman kita. Jadi ketika nanti kita berikan itu ya, bisa menyebabkan tanaman kita menjadi kerdil. Kalau di fase generatif mungkin sudah tidak apa-apa karena tanaman kita sudah tumbuh dengan normal seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk pengendalian hama, jika teman-teman itu ingin menggunakan yang organik pula, maka bisa menggunakan BVR. Nah, BVR itu bisa kita berikan sejak usia 2 minggu. Karena di usia 2 minggu itu biasanya sudah mulai, jika memang ada hama, itu sudah mulai. Seperti kutu daun, dan masih banyak lagi tungau dan sejenisnya. Nah, itu bisa kita berikan pencegahan sejak usia 2 minggu. Bersamaan dengan mungkin POC-nasa dan hormonik kita semprotkan bebarengan seperti itu, tidak apa-apa teman-teman ya. Oke. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan mengenai tanaman cabai ini ya. Ini sekedar untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan di-share agar yang lain juga tahu dengan apa yang kita ketahui. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat beragrokompleks. Juga menggunakan pupuk organik NASA itu menggunakan POC NASA. Mulak boleh.